Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua pengendara mobil dan sepeda motor di Samarinda harus dilarikan ke rumah sakit usai kendaraan yang ditumpangi bertabrakan. Latihan penanganan terhadap penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan digelar oleh otoritas Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dengan melibatkan sejumlah pihak. Berbagai produk UMKM dipamerkan dalam kegiatan karya kreatif Banuanta 2025 di Tarakan Art Convention Center. Evakuasi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Samarinda Bontang dilakukan relawan dan tim medis di Samarinda. Petugas dan relawan harus bergerak cepat karena akibat dari kecelakaan di kawasan Sungai Siring Samarinda Utara pada Minggu siang itu menyebabkan pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil terluka serius. Seorang warga menyatakan kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor dan mobil bak terbuka ini bermula saat mobil yang melaju dari arah Samarinda menuju Bontang itu hendak mendahului mobil yang ada di depannya. Naas di saat bersamaan, pemotor melaju dari arah Bontang hingga benturan keras antar kedua kendaraan beda ukuran ini tak lagi terhindarkan. Tadi kejadiannya, tadi kan posisi sini macet. Ya. Nah, mobil yang di sana itu mungkin kurang sabar atau buru-buru gimana, dia ngambil jalur sebelah sini. Dari Samarinda arah Bontang? Iya benar, dari Samarinda arah Bontang. Oke. Sementara yang adiknya ini, masnya dari arah Bontang mau ke Samarinda. Nah, jadi posisinya dia juga laju. Sama-sama laju berarti ya? Mobilnya itu juga laju, dia ancam di sini. Berarti posisi hantamannya di sebelah kanan ini ya? Pas di kanan sini, tadi langsung dihindari sama mobil itu, tapi sudah nggak sempat. Nggak sempat? Sampai masuk ke parat itu ya? Benar. Oleh petugas dan relawan, kedua korban secepatnya dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Terkait sebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seorang pria berinisial DD dengan wajah babak belur diamankan polisi di kawasan Jalan Marsda Asaleh, Sidomulyo, Samarinda Ilir, Sabtu sore. Langkah tersebut dilakukan setelah pria ini dilaporkan mencabuli anak balita. Meski sudah diamankan polisi, namun warga masih terlihat emosional dan pelaku beberapa kali sempat jadi sasaran kemarahan. Peristiwa ini bermula saat pelaku hendak menagih utang. Pelaku yang saat itu bertandang ke rumah salah satu warga dipergoki memegang kemaluan anak balita dari pemilik rumah. Pelaku yang awalnya mengelak, akhirnya tidak bisa berkutik saat orang tua balita mengaku melihat langsung tindakan tidak senonoh tersebut. Babin Kamtibmas menerima laporan dari Ketua RT 25 terkait laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Nah, pelaku ini melakukan apa dengan korban ini, Pak? Dan kronologinya seperti apa hingga terjadi begitu? Jadi informasi dari ibu korban bahwa pelaku ini datang ke rumah ibu korban hendak menagih uang utang. Tapi yang keluar anaknya yang berusia 5 tahun, anak perempuan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dede diserahkan ke penyidik Polsekta Samarinda Kota.
Sementara korban akan mendapat pendampingan dari keluarga dan pihak kelurahan. Polisi meminta warga tetap tenang dan mempercayakan prosesnya ke penyidik. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Puluhan karung pakaian bekas inilah yang disita oleh pasukan Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodaeral 13 Tarakan. Pakaian bekas itu diselundupkan para pelaku dari negara tetangga Malaysia, tepatnya dari wilayah Tawau. Pakaian bekas yang diangkut dengan menggunakan kapal cepat langit ekspres itu disita petugas saat sudah berada di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Komandan Kodaeral 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Bambang Kuncoro menyatakan, para pelaku yang jumlahnya 3 orang itu mencoba mengelabui petugas dengan masuk ke wilayah Nunukan pada malam hari. Agar gerakannya sulit terlacak, para pelaku mematikan seluruh penerangan di dalam kapal. Meski begitu, petugas berhasil menyergapnya saat kapal cepat tersebut masuk ke muara Sungai Idek. Akan tetapi, petugas gagal menangkap ketiga pelaku yang lebih dulu kabur sebelum petugas sempat menangkapnya. Menegaskan komitmen sebagai garda, dan memang setiap namanya orang melaksanakan penjualan pasti dia berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan jejak, untuk terdeteksi dari aparat keamanan, baik dari angkatan laut maupun aparat keamanan yang lainnya. Dan salah satu salah satu upaya yang dia laksanakan salah satunya mematikan lampu supaya tidak terdeteksi secara visual. Indikasi awal pada saat pengejaran itu ada 3 yang ada di onboard di speedboat tersebut. Puluhan karung pakaian bekas yang nilainya ditaksir mencapai 1 miliar rupiah itu kini dijadikan barang bukti. Petugas pun masih terus memburu para pelaku yang berhasil lolos dari sergapan petugas. Upaya yang dilakukan TNI Angkatan Laut ini pun menjadi peringatan keras bagi pelaku lainnya yang mencoba menyelundupkan pakaian bekas dari Malaysia. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah salah satu warga, wajah pelaku pencurian terlihat dengan jelas. Pelaku yang diketahui bernama Andi dan Ajis itu akhirnya berhasil diringkus bersama barang bukti hasil curian. Kapolsek Balikpapan Utara menyebut mereka ditangkap secara terpisah, yakni di Balikpapan Permai dan di kawasan Sepinggan. Saat mencuri, kedua tersangka lebih tertuju kepada rumah kosong atau rumah yang ditinggal pergi oleh penghuninya. SK-nya inisial A, ya. Kami tangkap di 2 TKP, satu di BP, satunya di Sepinggan. Jadi SK 2 inisial A dengan inisial AJ. Musuh perantinya, awalnya kedua pelaku ini niat mencuri, ya, mencuri rumah kosong. Kemudian pada malam hari dia lewat, kemudian ini melintas di rumah yang sepi. Memang dia udah niat, jadi pelaku udah niat untuk mencuri rumah kosong. Akibat perbuatannya, kedua pemuda itu dijerat pasal pencurian dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.